Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Bengkel Belajar. Di siniar kali ini, aku akan membahas tentang pentingnya menjadi seorang spesialis. Nah, spesialis yang aku maksudkan dalam konteks ini adalah mereka yang menguasai suatu keahlian khusus yang jauh lebih spesifik atau spesialisasi dari suatu bidang yang sifatnya lebih general atau umum. Nah, misalnya nih, seorang dokter yang secara general mereka adalah ahli di bidang kesehatan. Tapi seperti yang kita tahu bahwa di kalangan dokter itu ada di antara mereka yang menjadi spesialis untuk entah itu bidang penyakit dalam, entah itu untuk yang spesialis anak, entah itu yang jantung, mata, dan segala macamnya. Nah, seperti ini yang aku maksudkan untuk konteks ya spesialis yang kita bahas pada kali ini. Nah, dalam pandangan aku, sebagai mahasiswa, kita penting untuk menjadi seorang spesialis dan mempersiapkan diri sedini mungkin serta memikirkan apa konsentrasi yang akan menjadi spesialisasi kita, karena hal ini berkenaan dengan tantangan yang kita hadapi di dunia kerja maupun industri. Tapi sebelum itu, aku akan bahas dulu tentang apa sih untungnya kalau seandainya kita menjadi seorang spesialis. Nah, perlu aku pertegas bahwa menjadi seorang spesialis itu tidak hanya dan tidak harus dilakukan oleh dokter saja, tapi semua bidang itu justru membutuhkan masing-masing spesialisnya. Misalnya nih, di kalangan mekanik sepeda motor itu ada yang spesialisnya itu khusus ban misalnya. Ada yang menjadi spesialis di karburator, di kelistrikannya dan segala macamnya. Itu contoh yang aku maksudkan tadi. Artinya menjadi seorang spesialis itu nggak cuma di kalangan kedokteran aja. Lalu apa untungnya kalau seandainya kita menjadi seorang spesialis? Yang pertama adalah ketika kita menjadi seorang spesialis karena menguasai satu keahlian khusus tertentu, itu membuat kita punya kredit yang lebih sebagai sumber daya manusia karena kita punya keahlian yang menjurus kepada detail-detail tertentu. Nah, meskipun ini nggak mutlak, tapi menjadi seorang spesialis itu akan membuat kamu cenderung lebih punya peluang dalam rekrutmen dunia kerja dan terlibat dalam industri karena kamu punya keahlian spesifik yang membuat kamu itu punya value lebih oleh orang-orang yang akan merekrut kamu gitu. Nah, ini keuntungan pertama, bahwa kamu akan memiliki X factor yang dianggap lebih unggul dibandingkan dengan SDM yang lain karena kamu punya satu keahlian khusus tertentu yang barangkali itu dibutuhkan oleh mereka. Nah, yang kedua, menjadi seorang spesialis itu akan menempatkan kamu dan akan lebih mudah untuk diletakkan pada posisi ataupun tempat kerja yang benar-benar membutuhkan kamu. Job desk yang kamu terima tentunya akan sesuai dengan keahlianmu, karena biasanya setahu aku orang-orang yang merekrut seorang spesialis itu punya orientasi untuk merekrut para spesialis ini karena mereka membutuhkan skill yang dimiliki oleh seorang spesialis. Ya, misalnya nih di sebuah bengkel mereka lagi butuh spesialis di bidang knalpot ya barangkali. Nah, maka ketika mereka buka rekrutmennya, mereka akan fokus hanya mencari orang-orang yang diahli ataupun yang menjadi spesialis di bidang knalpot. Nah, ketika kamu direkrut karena kamu memang ahli di bidang knalpot, maka kamu nggak mungkin dong diletakkan di sebuah tempat kerja yang nggak sesuai dengan spesialisasimu, karena kalau mereka merekrutmu untuk diletakkan pada tempat yang lebih general atau di tempat yang lain yang di luar spesialisasimu, maka tentu mereka rugi kan. Jadi kalau kamu punya spesialisasi, kamu cenderung akan diletakkan ataupun mendapatkan job desk yang sesuai dengan kemampuanmu, dengan kinerjamu, dengan apa yang kamu bisa atau apa spesialisasimu.
Nah, kemudian kapan nih proses untuk menjadi seorang spesialis ini dilakukan? Tentu jawabannya adalah semenjak kamu masih mahasiswa saat ini. Ini untuk mahasiswa, aku tegaskan bahwa menjadi seorang spesialis itu bukan ketika kamu udah lulus, tapi ketika kamu masih menjadi mahasiswa. Ikut dalam berbagai organisasi, program, dan unit kegiatan mahasiswa akan mengasah keterampilanmu pada banyak hal, dan karena kesempatan ini besar kamu dapatkan hanya ketika kamu menjadi mahasiswa. Maksud aku adalah, kalau kamu udah kerja, tentu sulit bagi kamu untuk menambah waktu dalam meningkatkan kemampuan sebagai seorang spesialis, kecuali memang tempat kerja kamu memang membutuhkan seorang spesialis dan mereka mau membayar pendidikanmu untuk menjadi seorang spesialis itu. Tapi ketika kamu menjadi mahasiswa, masih menjadi mahasiswa, kamu punya waktu yang banyak, kamu punya kesempatan yang banyak untuk menjadi seorang spesialis, karena begitu banyak bidang-bidang yang bisa kamu jelajahi, begitu banyak ruang intelektual yang bisa kamu jelajahi. Maka waktu yang tepat untuk menjadi seorang spesialis, prosesnya dimulai ketika kamu masih menjadi mahasiswa. Kemudian, bagaimana caranya untuk menentukan apa yang akan menjadi spesialisasimu? Nah, ini juga keresahanku dulu loh. Aku pengen ahli di bidang apa ya? Aku pengen menjadi seorang spesialis di bidang apa ya? Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menentukan apa bidang atau aspek yang akan kita khususkan dipelajari sehingga menjadi spesialisasi kita ataupun menjadi spesialis pada bidang tersebut. Pertama, itu bisa dimulai dengan mengeksplorasi hal-hal yang kamu minati. Misalnya, mahasiswa di alma materku ada yang punya minat dengan desain grafis. Nah, dia nih bisa menjadi seorang guru yang spesialisasinya adalah seorang pembuat media pembelajaran, khususnya media pembelajaran berbasis visual. Karena dia punya kemampuan untuk mendesain grafis tadi, ya. Atau ada juga yang berminat dengan bidang psikologi, maka dia bisa menjadi seorang guru yang spesialisasinya adalah bidang konseli atau bimbingan. Dalam konteks lain, tentunya bisa teman-teman sesuaikan dengan bidang yang sedang kalian geluti hari ini dan aspek apa yang kalian minati tersebut. Nah, ini cara yang pertama. Jadi mulailah untuk mengeksplorasi hal-hal yang kamu minati, perdalam, mantapkan skillmu di sana. Nah, yang kedua, coba pikirkan dari sekian banyak mata kuliah yang ada di program studimu, mana yang paling benar-benar kamu kuasai. Dalam konteks alma materku di program studi pendidikan agama Islam misalnya, itu ada mata kuliah tentang telaah kurikulum pendidikan. Dan jika kamu betul-betul jago di mata kuliah itu, ahli telaah kurikulum, ya, kenapa enggak dijadikan sebagai spesialisasimu saja? Dan tentunya masih ada mata kuliah lain yang berpotensi untuk kita jadikan sebagai spesialisasinya kita. Misalnya manajemen kelas, bimbingan konseling, metodologi pembelajaran, dan lain-lain sebagainya. Tapi yang perlu kita ingat bersama adalah bahwa spesialisasi ini harus benar-benar mendukung studi utama kita yang kita geluti saat ini di perguruan tinggi. Jadi maksud aku, ketika kita pengen menjadi seorang spesialis, itu nggak cukup hanya dengan prosesnya dimulai dari mengulik atau mengeksplorasi hal-hal yang kita minati atau mempertajam kemampuan kita di mata kuliah yang paling kita kuasai. Hal yang harus kita pikirkan juga adalah mempertimbangkan apakah spesialisasi tersebut, minat yang menjadi konsentrasi kita, mata kuliah yang kita kuasai dengan baik dan benar itu, yang kita kuasai dengan tajam isi-isinya, itu mendukung studi utama kita atau tidak, atau masih bisa relate atau enggak, atau masih beririsankah atau tidak dengan karir yang akan berkenaan dengan studi utama kita tersebut. Lagi-lagi dalam konteks alma materku, kalau kamu seorang guru pendidikan agama Islam dengan spesialisasi seorang hafiz Quran, itu kan
relate ya, dan beririsan banget dengan dunia pendidikan dan agama Islamnya. Sehingga kalau seandainya kamu seorang calon guru pendidikan agama Islam, guru PAI, terus mempertajam kemampuanmu ataupun spesialisasimu di bidang hafiz Quran, itu tentunya akan sangat mendukung studi utama, ya kan? Nah, tentunya hal ini akan berbeda ketika seandainya kamu seorang calon guru pendidikan agama Islam, tapi spesialisasinya justru balap motor. Nah, ibaratkan dokter nih dengan spesialisasi panjat tebing gitu, nggak nyambung, ya kan? Salah sih enggak, tapi jelas tidak mendukung studi maupun pilihan karir utamanya nantinya. Sebab menjadi seorang spesialis itu di bidang apapun pada intinya adalah agar kamu lebih fokus dan terkonsentrasi dari aspek yang general di bidangnya. Jadi buat teman-teman mahasiswa hari ini, yuk kita sama-sama menjadi seorang spesialis. Secara general, aku adalah seorang lulusan program studi pendidikan agama Islam. Jadi kalau menurut profil lulusanku, aku ini menjadi seorang guru, atau menjadi seorang researcher di bidang pendidikan, atau menjadi seorang manajer atau kepala sekolah atau kepala institusi pendidikan. Namun bukan berarti kita nggak boleh punya spesialisasi. Kita harus malah untuk punya spesialisasi tersebut. Nah, mulailah untuk mengembangkan minat dan mata kuliah mana yang menjadi andalanmu, yang dimana kamu bisa berhasil di sana, paling menguasai betul mata kuliah itu untuk dikembangkan menjadi spesialisasimu. Yang intinya, kalaupun seandainya di luar itu, haruslah yang masih relate, beririsan dengan bidang studi utama kita. Jadi dia mendukung untuk karir maupun kompetensi di aspek yang general dalam bidang tersebut. Demikian, terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat berjuang menjadi seorang spesialis. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan spesialisasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.